يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin washabihil muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, tidak ada kata yang lebih indah daripada kata yang memiliki arti pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adab bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Adab yang berkaitan dengan seseorang secara pribadi, dan adab yang berkaitan dengan hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dan adab yang berkaitan dengan hubungan antar sesama. 2 bagian adab, yaitu adab yang berkaitan dengan kehidupan pribadi manusia dan adab yang berkaitan dengan hubungan antara hamba dengan Allah, telah kita bahas bersama. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan membahas tentang adab sosial. Bagaimana kita menjadi manusia yang bersosial dengan baik. Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai ajaran yang suci untuk bisa mewujudkan satu pola hidup idaman ilahi. Kalau kita bertanya kepada teman kita, keluarga kita, guru-guru kita, apa sih pola hidup idaman? Suatu pola hidup yang sesuai dengan diri kita, yang sesuai dengan fitrah kita. Kalau seandainya kita berpikiran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang pola hidup idaman yang hakiki, di mana pola hidup ini sesuai dengan fitrah kita, sesuai dengan tuntutan kita. Kalau kita meyakini dalam tauhid fir rububiyah, tauhid dalam pengaturan, kita meyakini bahwa seluruh wujud yang ada di alam semesta itu berada di pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika semuanya berada di bawah pengaturan Allah, artinya hanya Allah yang mengetahui hakikat sesuatu ini. Ketika hanya Allah yang mengetahuinya, maka pola hidup atau pola wujud yang semestinya hanya Allah yang mengetahui. Makanya kalau seandainya kita meyakini tentang tauhid fir rububiyah ini, maka kita harus bertanya kepada Allah tentang pola hidup yang hakiki, pola hidup yang idaman yang harus kita miliki. Kalau seandainya kita meyakini tauhid dalam rububiyah ini, maka kita harus bertanya kepada Allah, bagaimana kita menggapai pola hidup idaman manusia, di mana pola hidup ini sesuai dengan tuntutan fitrahnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mencari berbagai nas-nas agama meliputi Al-Quran dan hadis, dan kita menemukan satu pola hidup yang akan memberikan
warna ilahi dalam diri kita, akan menjadikan pola hidup kita menjadi pola hidup yang berkualitas, dan itu adalah menyambung hubungan kita dengan sesama. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak suka dengan pola hidup pecah belah. Taruhlah kita dengan teman kita tidak akur, kita dengan saudara kita tidak akur, atau guru dengan murid tidak akur. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki satu kehidupan yang harmonis. Kehidupan yang harmonis ini tidak akan bisa terwujud tanpa adanya satu proses, di mana dengan proses tersebut setiap orang itu akan mencintai orang lain, menghargai orang lain. Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mempererat hubungan dengan sesama kita. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, Inna a'jalal khairi thawaban silatur rahimi. Kebaikan yang pahalanya akan cepat didapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah silaturahmi. Kalau kita ingin mendapatkan pahala secara langsung dari Allah, maka kita harus menyambung hubungan kita. Terlebih kalau kita memiliki hubungan secara agama. Teman kita adalah seorang muslim, kita adalah seorang muslim. Kita harus selalu menguatkan hubungan kita dengan dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara berkunjung, dengan cara menanyakan kabarnya, dengan cara membantu dirinya. Apapun caranya, ketika cara tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan Allah, maka hal itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diperbolehkan oleh Islam untuk kita lakukan. Kemudian ada satu penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sambunglah hubunganmu dengan orang lain, meskipun dengan cara memberikan minuman kepadanya, dan sesuatu yang terbaik yang bisa menguatkan hubungan kita dengan sesama, yang bisa melanggengkan hubungan kita dengan sesama adalah dengan kita tidak menzalimi teman kita, tidak menzalimi orang lain. Karena memang kezaliman itu adalah sesuatu yang akan memunculkan bencana. Bagaimana mungkin sesuatu yang menjadi sumber bencana akan bisa menguatkan hubungan kita? Hal ini mustahil. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hal ini supaya kita mengeratkan hubungan kita dengan perbuatan kita, meskipun secara zahir perbuatan kita adalah perbuatan yang kecil, seperti memberikan air. Dan ada satu hadis lagi dari Rasul, di mana beliau mengatakan, sambunglah hubungan kalian di dunia ini meskipun dengan ucapan salam. Jadi kalau kita mengucapkan salam kepada teman kita ketika kita berpapasan, kita juga disebut sebagai orang yang sedang menguatkan hubungan sesama. Ini merupakan ajaran-ajaran Nabi terkait dengan hubungan sosial kita. Islam adalah agama yang tersempurna. Apapun yang kita inginkan ada dalam Islam. Baiklah, kita akhiri pembahasan kita dengan aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.